Dan hari ini luar biasa karena kita ada tamu yang super istimewa nih. Misalnya untuk anak udah sempat ngerasain buat ngerawat. Iya, iya. Tapi kalau untuk hamil masih takut. Masih takut. Kamu pernah ngayal nggak sih mau punya anak berapa gitu kalau udah nikah? 20. Tapi pemirsa yang muda-muda itu jangan ngawur aja. Pengen anaknya ngawur, pengen anaknya banyak, jaraknya deket itu. Apa gitu. Iya. Tapi kalau dia nggak mau check up dok, harus dibilangin nih. Sehat kok, sehat. Banyak anak-anak muda yang nggak tahu, bahkan ada yang nggak tahu kalau hamil itu kan ada juga. Loh, hamil loh. Hamil dan melahirkan itu adalah peristiwa alami, iya, peristiwa alami, jadi tidak ada yang menakutkan, asal direncanakan dengan baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera untuk semua sahabat muda, keluarga muda. Luar biasa, kita ketemu lagi di Diagnosa ya. Dialog ringan, obrolan santai, dan hari ini luar biasa karena kita ada tamu yang super istimewa ini. Luar biasa karena Mas Thorik, Mbak Fuji datang di tempat kita. Beliau ini luar biasa sibuknya dan followernya pasti Anda tahu semua, jutaan lah. Terima kasih Pak udah diundang ke sini. Iya, luar biasa, terima kasih. Sebenarnya kita tuh kesini tuh pengen belajar sih Pak. Oh gitu ya. Ini beliau cukup ini ya, merendah, tapi karena beliau sebetulnya ilmunya banyak. Saja Bapak. Tapi gini ya, Mas Thorik ya, jadi saya melihat Anda ini kan pasangan yang ideal lah gitu ya. Anak muda, kemudian juga dikenal publik banyak gitu ya. Kita di BKKBN ini kan boleh curhat juga ya ini. Jadi BKKBN ini kan mengasuh anak-anak muda, remaja, keluarga muda yang dia itu juga mau berkeluarga. Yang ada juga yang sudah berkeluarga tetapi juga masih belum punya anak begitu ya. Nah, kalau saya boleh tahu ini Mas Thorik, Mbak Fuji, selama ini kan sudah dekat-dekat ini ya. Jadi barangkali bisa cerita apa saja sih yang dilakukan, kemudian barangkali sudah ada bocoran-bocorannya ya, mungkin mau punya anak berapa, kemudian apa yang sudah pernah didiskusikan ya agak privacy gitu ya. Barangkali bisa dibocorkan di sini kan, ini kan banyak anak-anak muda kita yang apa ya, kepo lah gitu. Silakan ya, mungkin bisa. Siap. Udah kita ngapain aja tuh? Kalau kita dari awal kita pacaran, kita selalu membuat kegiatan-kegiatan setiap hari itu ada kerjanya gitu. Jadi pacaran sekaligus kerja gitu. Wow, mau itu content creating atau ngapain aja lah pokoknya kita. Jadi nggak pernah ya yang pacaran hanya pacaran saja, itu nggak biasanya pernah, itu ya? nggak biasanya. Jadi ini. kayak kalau pacaran ya sekaligus konten, gitu, Sekaligus cari duit lah ya. sekaligus endorse. Ini contohnya kita datang ke sini berdua. Ini contoh yang bagus loh kan, sahabat muda dan keluarga muda yang ada, kadang-kadang dulu pacarannya betul-betul membuang waktu untuk pacaran gitu ya. Tadi sekarang pacarannya sekaligus belajar. Oh, ya hari ini kan pacaran juga ini ya. Pacaran juga. Tapi ngomong-ngomong ini Mas Thorik umur berapa sekarang? Aku umur 23. Bulan ini 24. Bulan ini 24. Mbak Fuji? Aku 20. Oh, 20. Ini kebetulan kalau BKKBN ini kalau kampanye ya. Kalau kampanye 21, 25, 21, 25 gitu. Jadi perempuan 21 tahun nikah, kemudian kalau laki-laki 25 gitu. Itu kampanye BKKBN ya. Tapi BKKBN itu juga sebetulnya kampanye 21 itu karena kalau melesetnya 20 gitu. Ya, Mbak Fuji kan sekarang udah kalau nggak salah 20 ya. Oh, berarti udah disahkan kita boleh menikah gitu ya. Kalau menurut BKKBN kan katanya 25 tahun laki-laki dan perempuan 21. Iya, perempuan 21 gitu. Berarti kita tahun depan ya berarti. Ya, kalau Mbak Fuji ini sekarang 20, kalau tahun depan 21 ya sudah pas itu. Sudah pas, tapi ya ini rahasia biologi ya. Kalau secara biologis itu sebetulnya orang boleh hamil dan boleh melahirkan itu idealnya minimal umur 20, maksimalnya umur 35. Ya, jadi kan sekarang banyak perempuan-perempuan yang jomblo sampai usia karena kejar karir, karena gitu kan. Itu nggak boleh lebih dari 35 sebetulnya gitu. Kalau aku sih dulu dari kecil tuh dibilang sama ayah, maksudnya ya
dapat pemahaman sendiri lah mungkin ya. Iya, iya. Karena ngeliat ayah umur 24 nikah, Iya. terus kata ayah sunnah tuh nikah umur 25 katanya. Jadi kayak kalau mau nikah tuh ya umur-umur segitu gitu. Iya, karena laki-laki kan mesti harus sudah punya kemampuan, kemandirian, lebih dewasa begitu. Jadi saya kira dari ayah itu bagus juga loh, 25 gitu. Hanya ya. Kalau dari Bapak, apa sih pesan-pesannya kalau misalnya buat saya cowok untuk menikah? Ya, jadi gini, ini Menikah muda lagi. Menikah muda nggak sih itu hitungannya? Enggak dong. Enggak. Misalnya. Jadi Mas Torik kan ini sudah hampir 24 kan? Iya. Ya. Kalau tahun depan menikah itu kan udah 25. 25. Tidak muda itu. Tidak muda. Tapi Pas kalau lah. tahun ini menikah muda. Ya di bawah 25. Tapi kalau udah mampu, secara ekonomi sudah mampu, kemudian juga ini ya, saya kira laki-laki kan udah cukup ya. Iya. Ya. Jadi kalau pesan saya pada laki-laki ini ya, tadi kalau secara biologis ya, secara biologis memang dia harus sehat. Ya. Mungkin sarannya itu saja dan dijaga kesehatannya, dan laki-laki itu memang harus juga konsumsi, kalau sekarang nih namanya zinc ya. Mikronutrien itu zinc, kandungan vitamin C, zinc itu penting untuk kualitas bibit laki-laki. Kualitas bibit laki-laki, zinc sama vitamin C. Iya. Oke, terus apa lagi Pak yang perlu dipersiapkan? Sebetulnya itu hanya ada ya laki-laki yang ada yang hobinya itu berendam di air panas gitu ya, atau air hangat. Itu sebetulnya kalau dia baru bulan madu terus dia pingin segera punya anak, saya kira tidak bagus juga, karena bibir laki-laki juga sensitif terhadap suhu gitu ya. Sehingga mungkin jadi nggak hamil-hamil nanti kalau gitu. banyak berendam di air panas gitu. Karena ya sperma itu protein ya yang mudah menggumpal. Kalau Anda bayangkan seperti pernah lihat ini telur, putih telur ya. Putih telur itu kan kalau kena panas dikit langsung berubah jadi kental putih gitu ya. Itu putih telur itu ya sebetulnya bibir laki-laki seperti itu juga. Jadi kena panas dikit langsung gitu. Makanya sensitif terhadap panas. Ya. Kalau perempuan apa aja yang harus dipersiapkan? Ya ini kan Mbak Fuji kan sekarang udah umur 20 tahun ya Mbak Fuji ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih Mbak Fuji, kalau misalkan sekarang kan ya sudah pacaran, sudah dekat gitu ya. Kalau perempuan kan yang paling terlibat dalam masalah reproduksi ya. Kalau laki-laki itu kan cuma ngasih bibit, laki-laki habis itu kan sudah gitu kan. Lah kan ya kan laki-laki itu kan sebenarnya numpang aja gitu ya. Numpang aja. Kasih itu habis itu pergi enggak masalah gitu kan. Enggak boleh dong, Pak. Loh enggak, maksud saya pergi itu bukan pergi pisah ya, tapi sudah enggak ngisi lagi itu enggak masalah. Nah, mungkin Mbak Fuji bisa membayangkan atau mungkin punya ekspektasi ya, kalau sebagai seorang ibu nanti apa yang menjadi kegalauan yang mungkin belum tahu, kalau sekarang apa yang Mbak Fuji bayangkan? Kalau untuk kepikiran buat nikah atau hamil sih belum ya. Deket-deket ini belum, karena aku ada keponakan aku yang masih kecil, yang aku rawat dari lahir udah sama aku, tidur sama aku. Mungkin kayak jadi belum hamil tapi sudah belajar merawat ini luar biasa. Karena kan dulu mamanya sempat pergi ya, sempat pergi, habis itu balik lagi, habis itu pergi lagi untuk selamanya. Jadi benar-benar ngurusin dia dari kecil. Jadi kalau misalnya untuk anak udah sempat ngerasain buat ngerawat. Tapi kalau untuk hamil masih takut. Masih takut. Nggak takut sama Mas Torik. Mas Torik nggak tanya sama Mas Torik, kamu pengen punya anak berapa? Jangan-jangan aku pengen. Suka ngayal sih, suka bercanda gitu loh, kayak nanti kalau punya anak namanya maunya yang aneh-aneh ya, kayak gitu-gitu. Tapi kalau punya anak kayak gini ya. Tapi kalau diajakin nikah atau hamil kayak gitu-gitu ya masih takut kalau ngobrolin. Cuman suka ngayal aneh-aneh aja. Kamu pernah ngayal nggak sih mau punya anak berapa gitu kalau udah nikah? 20. Tapi maksudnya capek banget satu etap. 20 dihilangin nolnya maksudnya gitu kan. Tinggal 2. Tapi Pak gimana Pak? Aku tuh 11 bersaudara loh Pak. Iya, makanya saya tanya sama Mbak Fuji kan, paling 3 apa nggak ya. takut kalau nanti pingin dihamilkan berkali-kali gitu loh. Maksud saya, siapa tahu Mas Torik ini, saya pingin kesebelasan juga gitu kan. Aku kunci kali ya kamar ya kalau kayak gitu ya. Tidur di luar. Kalau aku kayaknya nggak kuat deh kalau misalnya membesarkan 11 anak. Karena kan banyak yang harus pikirkan kan ya secara psikologisnya, secara betul.
apa yang dimakan gitu kan, mentalnya, didikannya gitu kan, jadi banyak banget. Ini luar biasa loh, Mas Thorik aja mikirkan apa yang dimakan gitu. Karena padahal beliau dan Mbak Puji ini kan kurang apa ya. Makanya nih pemirsa yang muda-muda itu jangan ngawur aja. pengen anaknya banyak, jaraknya deket gitu. Ya tapi kalau tadi Mbak Puji kan pinginnya masih belum terpikir ya karena masih ngasuh anak gitu ya. Saya kira bagus ya karena sekarang usia 20. Jadi kalau Mbak Puji nanti katakanlah setahun lagi itu 21, sebetulnya kesempatan untuk hamil di atas 21 itu kan bagus. Hanya pesan saya tetap Mbak Puji harus punya anak itu jangan deket-deket di usia 30-an ya. Jadi tetap kan usia 35 tahun close ya. Jadi kalau misal Mbak Puji, Mas Thorik pingin punya anak 2 misalnya begitu. Yang satunya lahir umur Mbak Puji umur 24 misalnya itu ya. Terus satunya lagi lahir Mbak Puji umur 27 atau 28 itu bagus ya. Itu bagus. Ya jaraknya karena 3 tahun gitu kan. 3 tahun 4 tahun gitu. Kalau jaraknya terlalu jauh tidak bagus ya. Kalau jaraknya terlalu dekat kenapa? Kalau terlalu dekat itu begini ya, ini bagus pertanyaannya bagus ya. Jadi misalkan anaknya baru umur 1,5 tahun, ibunya sudah hamil lagi gitu. Jadi anak yang pertama itu jealous ya terhadap adiknya yang lahir itu, dia cemburu berat itu ketika adiknya lahir itu. Dan kemudian kalau misalkan nanti Mbak Puji insya Allah hamil melahirkan kemudian menyusui begitu, maka begitu hamil itu air susunya otomatis berkurang gitu. Iya. Jadi kalau misalkan ya, kan menyusui itu ajarannya sampai umur 24 bulan ya. Iya, jadi kalau Mbak Puji menyusui itu sampai umur 24 bulan. Tapi kalau tiba-tiba anaknya baru umur 15 bulan terus Mbak Puji hamil misalnya begitu, maka air susunya kan langsung berkurang gitu. Langsung berkurang itu yang serius itu. Jadi akhirnya tidak bisa maksimal menyusui sampai 24 bulan dan kemudian bayinya juga tidak maksimal gitu. Sementara yang dikandung di dalamnya juga tidak maksimal gitu. Sebetulnya seperti itu yang kita kan khawatirkan kalau jaraknya terlalu dekat tadi. Terlalu dekat, ya. Pertanyaan tapi ibu aku tuh jaraknya 1,5 tahun tuh rata-rata. Ya karena jumlahnya banyak sampai 11 kan. Ya. Ya kalau jaraknya nggak 1,5 tahun ya bisa nggak ke bagian umur kan itu. Terlalu tua kan. Ibunya sudah nggak produktif lagi. Ya mungkin sebagai pembelajaran ya, karena kan anak itu belum tentu semua bisa terawat dengan baik. Saya anak nomor 8 loh, ya. Jadi dari 8 bersaudara. Gimana ya. Pak? Seru nggak? Ya, saya lihat bapak saya jaraknya 2 tahun itu. Tapi kakak-kakak saya ini ya mungkin sebagian besar juga jadi tidak optimal ya, karena dari keluarga saya yang bisa sampai kuliah itu hanya saya gitu. Jadi mungkin Anda itu yang beruntung karena orang tua mungkin cukup finansialnya, gizinya cukup gitu. Tapi saya sebagai contoh yang mungkin tidak seberuntung ayah Anda kan gitu. Saya anak nomor 8 yang bisa kuliah cuma saya ya. Benar. Jadi kakak kedapatannya. Iya, ya jadi mungkin juga kemampuan kakak-kakak saya juga terbatas gitu. Terus aku kan pernah cerita sama ayah aku kan. Iya. Kayaknya aku enggak deh untuk punya anak banyak juga deh kayaknya. Aku bilang kayak gitu kan. Tapi ayah nggak memprovokasi anak-anak itu. Kamu ikuti saya dong. Ayah tuh malah kayak gini. Bukan masalah banyak anaknya, tapi setiap anak itu bisa berkualitas nggak gitu. Keren, jadi, bagus. Secara pemikiran, secara kalau misalnya makin banyak anak atau makin banyak anak tapi malah jadi banyak masalah atau kerusakan nih dosa. Tapi kalau misalnya makin banyak anak atau misalnya 2 anak tapi bisa berkualitas tuh maksudnya bisa berguna bagi banyak orang gitu, bisa bermanfaat bagi banyak orang. Iya. Saya kira bagus sekali nih Mas Thorik sudah luar biasa bisa jadi contoh genre. Kita punya genre Mas, generasi berencana. Generasi berencana. Genre namanya. Generasi berencana banyak di seluruh Indonesia dari desa-desa itu yang dia merencanakan kehamilan. Tapi ngomong-ngomong Mbak Puji, sekarang terus sudah kalau untuk persiapan nikah sih saya nggak tahu ya itu rahasia ya. Tapi kalau nantinya juga mau hamil itu sudah ngerti nggak apa yang harus diperiksa, apa yang dikonsumsi itu yang disiapkan apa? Tahu-tahu sedikit lah ya. Kalau misalnya dulu sih ngelihat kakak aku lagi hamil, dia itu check up tiap 2 bulan sama sebulan sekali. Karena waktu itu lagi COVID jadi agak-agak susah keluarnya gitu loh. Semuanya serba nggak bisa ditemenin gitu. Jadi dia 2 bulan atau sebulan sekali check up.
minum obat-obatan, dia minum vitamin. Dan sekarang tuh alatnya ada canggih ya. Kalau misalnya pas hamil tuh ada yang dipakein, nggak tahu alat gitu. Untuk dengarkan denyut bayinya, denyut jantungnya. Ibunya katanya bayinya, motoriknya gitu loh. Iya. Sarang burung walet juga katanya biar anaknya biar kulitnya bersih. Banyak sih dulu kafannya. Itu benar nggak sih Pak? Nggak tahu sih. Iya. Tapi galau akhirnya putih banget. Kalau itu benar nggak sih Pak? Ya, jadi banyak juga yang mitos-mitos banyak juga ya. Tetapi yang wajib itu begini ya. Kalau misalkan Mbak Fuji mau sudah merencanakan suatu saat sudah merencanakan, saya mau hamil nih bulan kapan gitu, misalnya di tahun ini, tahun kapan gitu ya. Itu yang perlu dicek memang yang pertama itu HB misalnya begitu. HB itu hemoglobinnya. Hemoglobin. Jadi diambil darah sedikit aja di sini, kemudian nanti hasilnya itu anemia atau tidak gitu. Kan mohon maaf ya, perempuan itu kan menstruasi Mas. Ya. Kalau menstruasi itu keluar darah gitu, dan sekali menstruasi itu yang keluar darahnya 200 cc, hampir 1 gelas. Tapi kan menstruasinya kan selama 5 hari misalnya begitu ya. 5 hari itu hampir 1 gelas itu. Perempuan setiap bulan mengeluarkan hampir 1 gelas, sehingga kalau tidak minum tablet tambah darah sering anemi gitu. Gitu. Makanya terus diperiksa kurang darah. Iya, kenapa? Baru tahu. Iya, jadi anemia namanya. Jadi iya, aku baru tahu kalau misalnya kayak wajib minum itu. Iya, jadi kalau toh misalkan Mbak Fuji nggak minum tablet tambah darah secara rutin, tapi Mbak Fuji bisa periksa darah HB. Iya, jadi periksa darah kan check up itu biasa ya di dalam. Tapi dia takut check up dua harus gimana dong? Kayak gitu dong. Nggak, maksudnya kalau aku tuh suka mencegah sesuatu misalnya sebelum terjadi, misalnya kayak bagus. Aku pengen tahu tuh di dalam tubuhku tuh semuanya berjalan dengan baik. Misalnya ada yang tidak baik, misalnya aku harus olahraga di bagian ini, atau harus sering mengkonsumsi apa gitu. Mungkin karena aku kekurangannya di sini, aku harus apa gitu. Tapi kalau dia nggak mau check up dok, harus dibilangin nih. Sehat. Tapi Mbak Fuji kan kalau HB darah tadi cuman minimal invasif istilahnya, karena cuman diambil di sini pakai jarum kecil gitu ya. Jarum kecil. Ya jarum kecil aja terus sudah langsung kelihatan HB-nya berapa gitu. Nah, kalau HB-nya kurang berarti anemia ya. Itu minum tablet tambah darah gitu. Kemudian lingkar lengan ini juga kalau mau hamil diukur gitu ya. Ya kalau perempuan yang ini Mbak Fuji kan termasuk yang langsing ya, mohon maaf ya, termasuk yang langsing. Ini lingkar lengannya harus tidak kurang dari 23,5 cm. Kenapa gitu? Orang-orang yang kalau ini ada sih kira-kira lah, aku nggak ukur tapi kira-kira ada lah 23,5 cm, karena kalau kurang dari itu berarti perempuan ini terlalu kurus ya. Terlalu kurus, jadi bantalan lemaknya kurang, cadangan proteinnya kurang gitu. Sedangkan kalau mau hamil itu perempuan harus cukup cadangan protein, kalori itu cukup ya. Nah kebetulan BKKBN itu punya aplikasi namanya LC-Meal, jadi elektronik siap nikah siap hamil gitu ya. Apa itu? Itu aku dengar tuh sertifikat itu dikasih ke calon Mas Kaisang juga tuh. Iya. Jadi kemarin Mas Kaisang itu juga periksa dulu itu ya. Calon istrinya periksa dulu, terus setelah hasil pemeriksaannya bagus, terus dikasih sertifikat. Dan ini secara virtual aja ngisi LC-Meal itu, dan nanti sertifikatnya keluar itu. Tapi itu semua orang perlu mempunyai itu atau? Iya, yang mau nikah lebih baik itu kan memang harus keluar itu. Itu buat apa? Gini, jadi kalau sudah ada sertifikatnya itu artinya sudah diperiksa. Iya, sudah diperiksa. Tujuannya begini, kalau nanti Mbak Fuji, Mas Torek ini mau nikah 3 bulan sebelumnya sudah diperiksa tadi, ya. Kemudian tujuannya kalau 3 bulan sebelumnya ketahuan Mbak Fuji misalkan anemia atau lingkar lengannya misalkan kurang dari 23,5 misalnya begitu, maka ada waktu 3 bulan ini ada waktu untuk memperbaiki sebelum bulan madu. Maksudnya begitu ya. Jangan sampai setelah bulan madu hamil gitu ya, ternyata HB-nya kurang. Kalau HB-nya kurang kan anaknya jadi stunting gitu. Iya, jadi karena 1 dari 4 anak itu stunting. Iya, hari ini masih begitu. Jadi di Indonesia ini masih sekarang masih 24,4%. Jadi
setiap lahir ya 4 bayi lahir itu rata-rata satunya itu stunting, rata-rata seluruh Indonesia. Makanya ini kan Mas Torik, Mbak Fuji ini kan harapannya bisa menghimbau nih kepada para remaja-remaja yang mau nikah juga hati-hati, harus banyak pemeriksaan. Iya, gitu. Persiapannya jangan asal hamil, kan banyak yang asal hamil nggak tahu tentang hamil, nggak tahu tentang sebelum hamil harus bagaimana gitu. Ini kan banyak anak-anak muda yang nggak tahu, bahkan ada yang nggak tahu kalau hamil itu kan ada juga loh, hamil loh. Itu juga repot itu kan. Kalau stunting tuh dari hamil juga udah bisa ya? Iya. Jadi stunting itu kan disiapkan justru sebelum hamil ya. Jadi kalau saya cerita sama Mbak Fuji misalkan, oh ini sebelum hamil ternyata HB-nya kurang. Nah, kalau hamil itu anaknya memang pertumbuhannya kurang sukses, ya, karena ibunya anemia, kurang darah. Begitu juga kalau tadi saya bilang terlalu kurus misalnya itu kurang kalori, energi, protein. Kalau hamil ya dirinya saja kurang, apalagi untuk bayinya. Jadi akhirnya stunting itu terjadi karena gagal tumbuh dengan baik ya. Jadi akhirnya itu yang makanya ini kami ini senang sekali ada Mas Torik, Mbak Fuji yang kemudian nanti ini remaja-remaja kita, anak-anak kita yang nanti juga mau nikah ini harus betul-betul kalau bisa ngikuti prinsipnya Mas Torik gitu ya. Yang penting berkualitas tadi kan gitu. Kemudian Mbak Fuji juga tidak berani-berani amat itu. Kan orang semakin nggak tahu kadang mau hamil, ya sekarang pun hamil siap itu. Padahal periksa aja belum. Iya, harus banyak periksa, banyak persediaan ya. Betul. Iya, jadi itu, mungkin Mbak Fuji ada ekspektasi apa lagi nih yang? Pengen nanya sih kalau misalnya pas hamil bayinya tuh stunting, pas udah lahir, harus melakukan apa? Ya, jadi kan memang bayi itu kan ada syaratnya ya, lahir itu minimal beratnya 2,5 kilo gitu, minimal 2,5 kilo. Ini ada perempuan-perempuan sekarang itu yang kalau hamil itu dia tetap pinginnya langsing gitu. Jika akhirnya dia tuh nggak malah diet gitu ya. Jadi akhirnya pinginnya bayinya itu kecil aja. Katanya biar lahirnya lancar, nanti besarnya di luar. Nah, tapi kalau kecilnya kurang dari 2,5 itu nggak bagus ya. Nah, kemudian kalau panjangnya kurang dari 48 cm juga kurang bagus. Nah, kalau ini ternyata kurang gitu, memang kita usahanya harus luar biasa. ASI itu harus luar biasa pentingnya ya, untuk ASI eksklusif itu penting sekali. Makanya kan ibu-ibu sekarang kan banyak yang sibuk sekali menyusui, nggak sempat juga gitu lah. Saya nggak tahu ini kalau seperti Mbak Fuji, Mas Torik ini kan juga sibuk sekali ya. Jadi tapi kalau Mas Torik kan care ya terhadap kesehatannya, terhadap dirinya itu luar biasa. Iya. Tipe-tipe yang prepare-nya bagus lah gitu. Ya. Tapi Mbak Fuji juga nggak perlu takut-takut amat ya. Jadi karena hamil dan melahirkan itu adalah peristiwa alami, peristiwa alami, jadi tidak ada yang menakutkan itu, asal direncanakan dengan baik. Ya, sahabat muda luar biasa ya, ini sudah banyak yang disampaikan Mas Torik, Mbak Fuji, sangat bermanfaat untuk kita. Mungkin sebagai closing, Mas Torik bisa pesan ke adik-adik saya, anak-anak saya, remaja. Yang tadi banyak banget aku dapat buat pengajaran diri aku juga ya, mungkin nanti karena kita kan pacaran untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Jadi apa aja yang harus dipersiapin, kayak misalnya tadi ngecek HB, terus menjaga gizi dan lain-lain, itu semuanya bisa jadi masukan kita semuanya. Dan buat teman-teman, semua itu kayaknya harus dipersiapkan dengan sangat matang ya. Harus sering check up dan lain-lain. Ya, itu jangan lupa ya, pesan Mas Torik luar biasa, harus dipersiapkan ya, jangan main-main. Hamil harus direncanakan, jangan main-main untuk hamil, dan jangan hamil kalau hanya ingin main-main ya. Harus serius. Mbak Fuji ada closing pesan ini. Jangan buru-buru lah, pikir matang-matang. Kasihan bayinya nanti. Gitu. Wow, luar biasa. Kalau ibu stres juga mengaruhin hamil kan? Sangat mempengaruhi. Gitu. Harus hati-hati, harus siap, harus matang dari finansial, mental.
pasangannya juga harus benar. Yes. Pokoknya jangan asal cinta aja, jangan langsung nikah gitu. Wow. Wow, luar biasa. Tepuk tangan boleh ini ya. Pesan Mbak Puji luar biasa. Jangan buru-buru, jangan asal cinta ya, karena cinta itu wow luar biasa ini, penuh perjuangan kata orang. Baik, sahabat muda, keluarga muda, sampai di sini kita berjumpa dalam Diagnosa, dialog ringan obrolan santai, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tarik. Terima kasih.